semuanya, selamat datang di Movin Podcast, tempat kita berbagi cerita. Perkenalkan, aku Mesya yang bakal nemenin keseharian kalian di Movin Podcast episode hari ini. Di episode hari ini kita bakal ngambil sesuatu yang kayaknya udah gak asing banget nih di kalangan anak muda kayak aku dan teman-teman semua, yaitu Bias is my support system. Ngomongin tentang bias, pasti identik banget sama yang namanya K-pop and idol. Bener gak sih? Kebetulan banget nih, tamu kita kali ini itu salah satu fan girl yang udah nge-hype K-pop tuh, pokoknya udah paling pro banget soal per-K-popan dan perbiasan. Daripada penasaran, kita langsung kenalan aja yuk. Halo Pubi. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang belum kenal sama Pubi, boleh dong kenalin diri Pubi ke teman-teman semua. Hai guys, aku Pubi. Di sini aku sebagai perwakilan ARMY dan NCTzen. Mulfan juga sih, tapi lebih ke ARMY sama ke NCTzen. Oke, Pubi, kan tadi aku udah bilang ya, kalau kita bakal ngambil tema Bias is my support system. Nah, yang aku tahu, Pubi ini kan nge-hype K-pop banget nih, K-popers banget lah anaknya. Boleh dong diceritain ke teman-teman semua gimana perjalanan Pubi sampai bisa jadi K-popers? Oke, jadi tuh awalnya aku tuh biasa aja gitu sama yang namanya K-pop, tapi lama-kelamaan semakin hype banget kan ya nih tentang per-K-popan. Kayak banyak banget fan girl di luar sana tuh kayak ngeracunin kita buat pengen masuk dunia ke per-K-popan. Terus tiba-tiba tuh di satu acara aku disuguhin kayak video YouTube yang bikin, wah ini siapa sih, bikin aku penasaran banget. Terus habis itu yaudah aku kayak ngestalkin IG-nya dia, ya cari tahu dia. Terus habis itu ternyata kayak gini dunia per-K-popan. Terus juga ternyata di dunia per-K-popan itu juga bisa jadi kita buat lebih semangat dari yang kita malas belajar, malas buat menggapai pendidikan. Tapi mereka tuh para bias nih bikin kita tuh semangat buat menggapai cita-cita. Tapi kalau boleh tahu ya, Pubi tuh pernah nggak sih ngelewatin hal tersulit banget dalam hidup Pubi dan ketemu bias tuh gimana? Pernah nggak? Itu sering banget sih kayaknya, kan kebanyakan nggak semua dari keluarga tuh support juga kan. Terus juga ya gimana ya pasti ada lah ya yang namanya be home, ada masalah sama keluarga. Kadang-kadang tuh mereka tuh bakalan kayak ngasih semangat ke kita gitu loh, walaupun nggak secara langsung, tapi mereka bikin kita happy, terus bikin kita lebih kayak ya udah kita harus semangat buat ngejalanin hidup gitu. Oke. Setelah dengar cerita dari Pubi tadi, aku benar-benar mikir jadinya gimana sih para K-popers di luar sana, apa mungkin sama kayak Pubi dengan alasan mereka punya problem sendiri dalam hidup mereka dan akhirnya ketemu bias mereka. Aku jadi kepikiran. Nah, buat teman-teman yang mau cerita aja langsung komen di bawah ya. Oke, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak tanya-tanya lebih lanjut lagi soal per-K-popan dan perbiasan. Penasaran? Setelah yang satu ini. Satu tujuan, satu tantangan untuk menyelamatkan bumi. Dimulai dari mengingatkan hal kecil yang menjadi kebiasaan yang baik dan berpengaruh kepada orang sekitar menjadi tertib membuang sampah. Bukan suatu yang susah, melainkan sesuatu yang mudah. Bila kita mulai dari sebuah kebiasaan yang baik, bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Oke, setelah kita udah denger cerita Pubi barusan ya, mind-blowing banget. Waktunya kita tanya lebih lanjut lagi soal per-K-popan dan perbiasan. Oke Pubi, siap ya ditanya-tanya? Siap banget ini mah. Oke, soal pertama nih.
Kan tadi Pubi udah cerita ya kalau misalnya Pubi tuh pernah melewati masa-masa tersulit Pubi. Tapi kan banyak orang yang milih buat misalnya gue olahraga aja lah buat healing, atau gue main musik lah, atau masak atau gimana. Tapi kenapa sih Pubi milih buat nge-fun girl? Fun girl ini sepertinya kayak healing terbaik dan termurah nggak sih? Cuman modal kuota dan modal beli album kalau misalkan ada yang mau beli ya. Aku sih paling anti sama yang namanya beli album, tapi kalap juga nih akhirnya beli album cuman 2 sih, nggak apa-apa. Biasanya kalau album-album gitu berapa sih per albumnya gitu? Biasanya sih kalau yang BTS lebih 200.000 atau 350.000, sekitar segitu. Album tuh ini yang di depan kita ini? Bener, album sama ada beberapa perintilan lain seperti photocard dari NCT, sama albumnya ada dari ENHYPEN sama BTS. By the way, ini boleh kita unboxing nggak? Boleh. Ini aku mau ngasih tahu photocardnya dulu ya nih. Photocard Jaehyun sama Doyoung. Ini siapa nih kalau boleh tahu? Itu pacar aku sih. Semuanya pacar ya kayaknya. Oh iya, bener. Nah, ini kita unboxing yang ini aja ya karena yang itu masih disegel. Nah, ini ada apa namanya? Butter album. Ya, album Butter BTS. Nih dalamnya kayak gini guys. Ouch. Nah di sini tuh ada foto-foto mereka. Sebentar. Gitu tuh kayak photo books mungkin ya. Ya, kalau misalnya itu album apa ya? Album foto. Kayak ini loh. Apa? Yearbook. Contohnya kayak yearbook tapi ini isinya foto-foto mereka pas lagi syuting Butter. MV Oke, Butter. terus di dalamnya ada apa aja nih? Dalamnya ada Selain album foto. ada photocard juga. Nih, ada kayak gini. Itu apa tuh kalau boleh tahu? Ini sama kayak photocard. Ada tanda tangan gitu ya Ya, kayaknya. betul. Nih, ada tanda tangannya J-Hope. Betulnya kamu bisa baca itu? Kalau untuk Hangul sih bisa, tapi sedikit-sedikit. Apa kalau misalkan Hangul yang ditulis tangan, aduh, enggak dulu, belum bisa. Ya teman-teman nih bisa lihat photocardnya. Jadi ini ada BTS, member hotel lengkap ya. Ada foto-foto member BTS-nya, sama di sini terakhir ada ini guys. CD-nya, lagu mereka yang di albumnya. Nah, isinya itu doang sih. Padahal nggak terlalu penting ya, tapi nggak tahu bisa kalap kenapa ini. Biasalah, fangirl. Yes. Gak bisa, kayaknya kalap terus ya matanya. Bener banget. Oke, jadi kita udah unboxing nih soal album Butter dari BTS. Kalau Butter sendiri berapa kamu beli waktu itu? Sekitar 350. 300, wah berarti lumayan ya. Ya, ini tapi bisa dijual lagi loh. Bener-bener cuan. Cuan kembali. Oke, setelah kita udah unboxing album Butter dari BTS, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Pubi, aku mau minta ke kamu, tolong kasih bukti ke teman-teman semua, bukti apa yang bakal Pubi kasih kalau bias Pubi itu bisa jadi support system buat Pubi. Pertama, aku anaknya kan juga anak Bihome, termasuk Bihome. Nah, dulu tuh lebih ke sering ini cutting. Kalian pasti tahu lah ya, self harm ya. Dulu tuh sebelum aku kenal yang namanya BTS, Bangtan Sonyeondan atau NCT, itu dulu sering banget yang namanya self harm. Nah, sekarang karena aku punya mereka yang sering banget nyemangatin aku, sering banget bikin aku seneng gitu sama mereka yang wow, prestasinya, dance-nya atau vokalnya mereka, ya sekarang aku lebih kayak seneng, ya udah, lebih melanjutkan hidup. Berarti sebelum ketemu mereka kamu maksudnya parah ya? Bener banget, dulu tuh bener-bener rusak banget deh, gimana nggak tahu kenapa. Berarti mereka tuh sangat berpengaruh dalam hidup Pubi. Ngaruh banget Tapi kalau boleh tahu banget dari aku ya, tapi nggak tahu di luar sana juga masih banyak yang nggak nge-fun girl, tapi ya nggak tahu lah ya. Tapi buat teman-teman semua,
self harm itu nggak dianjurkan ya, karena Bener. nggak ada namanya nyari kesenangan lewat self harm. Itu sama aja nyakitin diri sendiri, ngerusak diri sendiri. Buat guys Lebih baik kita nge-fun girl ya kan, cuman modal kuota aja kok. ngeliatin ganteng. Cuci mata juga. Bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita udah ngomongin nih positif-positifnya doang. Biar seimbang, kita ngomongin yang negatif-negatifnya. Kalau menurut Pubi sendiri, sepanjang Pubi nge-hype K-pop nih, ada gak sih dampak buruk yang Pubi rasain? Dampak buruk kayak menghabiskan uang buat beli album sih. Yang pertama itu, sama kadang tuh kalau misalkan kita bener-bener lagi stres, kita lebih ke mereka nggak sih? Kayak lagi males belajar, kita lebih ke mereka. Jadi tuh kadang tuh tugas-tugas juga pada kesingkirkan gara-gara mereka. Tapi setelah kita ngelihat mereka, kita jadi kayak semangat pengen ketemu mereka nih, gimana caranya gue harus dapet cita-cita gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak ya kan? Bener banget. Oke, kita langsung tanya aja ke pertanyaan terakhir nih. Pasti sebagai fan girl ya, Bi, pernah di roasting sama orang-orang yang non fan girl atau non fanboy, kayak ngapain sih jadi K-popers kayak gitu-gitu. Pasti pernah lah, buat teman-teman yang fanboy atau fangirl juga pasti pernah ngerasain di roasting kayak gitu. Kalau Pubi sendiri, tanggapan Pubi yang tepat buat mereka tuh apa? Nggak usah diladenin gak sih? Kayak kalau misalkan mereka terus-terusan diladenin, nggak ada habisnya juga. Soalnya nggak banyak dari kita tuh yang nge-fangirl, banyak juga yang antis dari kita. Tapi sekarang sih aku lebih kayak nemuin orang yang nge-fangirl sih daripada yang antis gitu. Udah jarang gitu loh, kayak udah zaman-zamannya perkipopan lagi tinggi-tingginya. Jadi ya biasa aja. Antis tuh apa? Antis tuh orang-orang yang anti K-pop. Berarti kayak perumpamaan lah ya buat mereka. Bener. Kayak yang suka ngerosting K-pop gitu. Berarti kita ambil umpamanya aja, kayak mereka itu yang roasting itu pemancing, yang ngasih umpan ke kita tuh ikannya. Kalau misalnya kita makan umpan mereka, ya mereka bakal mancing lagi. Bener kan? Ya. Oke, gak berasa banget kita udah ngobrol panjang lebar tadi. Ternyata kita udah ada di segmen terakhir, yaitu segmen Q&A dari teman-teman semua. Penasaran? Setelah yang satu ini. Oke, kita langsung tanya aja ke Pubi. Pertanyaan pertama nih, siap kan, Wi? Siap. Ini dari Bagas Afif. Katanya, pernah nggak belajarnya keganggu gara-gara nge-fun girl? Aduh, ketahuan nih siapa nih yang belajar keganggu nih. Iya kan tadi udah dibilang ya, aku juga pas lagi di titik terendah pasti larinya kan ke bias. Nah, itu tuh jadi belajar kita tuh kesingkirkan gitu loh. Tapi setelah itu kita jadi lebih semangat gitu buat ngejar yang namanya tugas-tugas kita. Ngerti kan? Jadi kan dulunya tuh tugasnya kan tumpuk, terus kita lari ke bias dulu kan, terus nanti kita jadi lebih semangat lagi. Berarti bias tuh kayak charger lah ya, umpamanya.
Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari hairun.aa. Katanya, apa ada kata-kata motivasi yang diberikan bias kamu? Ada nih dari pacar aku. Siapa tuh pacarnya? Johnny. Kalian tahu pasti ya. Katanya, you can be strong but you can be brave. Apa tuh artinya? Kasih tahu ke teman-teman semua. Kamu tidak harus dipaksa untuk kuat, tapi kamu bisa untuk berani mencoba, berani untuk memulai hal baru dan lain-lain. Bener banget, karena kan kuat doang gak cukup ya kalau gak ada nyali buat beraninya. Kan yang penting kan coba dulu. Bener. Kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini dari HNAQ Reynap _ Katanya, pencapaian apa yang udah kamu dapat setelah menjadikan bias kamu support system? Pencapaian prestasi ya lebih tepatnya. Prestasi ya lebih semangat buat meraih prestasi di organisasi, sama di sekolah juga jadi lebih semangat. Semangat lagi. Berarti pokoknya bias tuh intinya support system banget lah ya. Oke, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang teman-teman kasih ke kita, tapi sayangnya kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Buat teman-teman yang gak kebagian dibacain pertanyaannya, bisa ikutan di next episode. Bisa langsung isi question box di Instagram @osismovin. Nah, gak kerasa banget kita udah ngobrol panjang lebar tadi. Ternyata kita udah ada di penghujung acara. Bener banget, seru banget sih ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semua yang lagi ada di masa tersulit, gak apa-apa untuk gak baik-baik aja, gak apa-apa untuk lari ke seseorang yang jauh kayak bias kalian atau idol kalian. Karena kadang manusia gak butuh sesuatu yang deket, tapi manusia butuh sesuatu yang ada dan nyata. Jadiin mereka sebagai motivasi dan semangat kalian untuk menjalani hari-hari kalian. Mereka bisa bekerja keras, kenapa kita enggak? Gak berasa banget kita udah di penghujung acara, waktunya kita buat say goodbye. Tapi sebelum kita pamit, kayaknya Pubi harus nyanyi dulu gak sih? Coba dong nyanyiin satu lagu sedikit aja dari K-pop. Sedikit ya, bener ya. Kayak aku bakalan nyanyiin satu lagu dari BTS yang judulnya Spring Day. Oke, boleh langsung nyalain. Mulai ya. Ya mulai. Maaf banget nih suaranya kurang mendukung ya. Gak apa-apa, santai. Oke. 1, 2, 3. Ohom dan jagamon kicorom, jagamon kicorom, nalina nurinarami. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak udah nonton Movin Podcast hari ini. Semoga bisa menghibur kalian dan pelajaran yang ada bisa diambil. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye, annyeong, sarangin.